Ya, sekarang kita masuk ke materi potensial listrik ya. Potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Ya. Nah, gini dulu, gue mau ngasih tahu besaran kan ada dua macam ya. Besaran skalar sama vektor gitu kan. Nah, artinya kalau vektor ini dia punya arah gitu ya. Punya arah gitu. Yang kalau skalar nggak punya arah. Kalau gue kayak gini, vektor itu misalkan ditanya orang, lu kecepatannya berapa? 8 meter per second misal gitu kan ya. Apa enggak, boleh enggak kalau misalkan jawab minus 8 meter per second? Boleh ya. Nah ini kecepatan, berarti ini kemungkinan ada dua sih, kemungkinan besar ya gitu. Nah kemungkinan ada dua, yang satu dia kelambat, berarti ya. Kelambatan artinya dilawan dari kecepatan, kelambatan atau pengurangan kecepatan gitu ya, kelambatan. Yang satu lagi dia ke belakang, bergeraknya emang ke belakang. Nah, jadi kalau misalkan ditanya orang berapa kecepatannya, minus 8 meter per second gitu. Misalkan lagi jogging ke belakang gitu ya. Nah, itu contoh besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar misalkan berat gitu. Ditanya orang beratnya berapa, Mbak? Itu ya, minus 15 gitu. Gimana ada benda beratnya minus 15 gitu, ya gimana gitu. Kalau misalkan diangkat bendanya kita jadi makin kuat gitu karena ini minus 15 beratnya gitu. Ya kira-kira gambaran gitu, itu gambaran dari besaran skalar dan besaran vektor. Nah sekarang kita masuk ke materi potensial listrik ya. Nah kalau di FISDA sih, di PPT materinya itu dulu ya, energi potensial. Cuma kalau misalkan dari listrik magnet, kuliah listrik magnet, itu dari potensial dulu guys, gitu ya. Nah, potensial ini berarti dia skalar ya, potensial listrik. Kan kalau Medan sama hukum Coulomb kan kemarin gaya listrik gitu ya. Gaya listrik statis itu vektor. Nah, kalau ini skalar, jadi ya kayak berat tadi. Ya, dia besarannya skalar, bisa minus tapi ya, bisa minus gitu. Intinya dia nggak punya arah gitu ya, berat juga kagak punya arah gitu. Nah, rumusnya kalau di SMA juga udah pada tahu ya, potensial listrik itu atau kita bilang via tegangan gitu, bisa juga. Tapi ini harus konsepnya sensitif banget ya kalau udah ngomong tegangan sama potensial. Ada juga beda potensial soalnya ya. Itu rumusnya K dikali Q ya, per R. Nah, oke. Gue mau nulis keterangannya dulu. Nah, keterangannya. Oke. V itu berarti potensialnya ya, potensialnya. K-nya itu berarti konstanta biasa ya, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya itu muatan, suatu muatan. Dia konsepnya kayak medan gitu, misalkan ini ada muatan Q1, ini ada muatan Q2. Berapa potensial listrik di Q1, berarti masukinnya kan dia dapat efek terhadap dia. Berarti masukinnya Q2. Cuma kalau berapa potensial listrik di Q2, dia dapat efek dari Q1 gitu kan. Dapat efek dari Q1 berarti dimasukinnya Q1 gitu. Sama kayak medan gitu ya. Nah, habis itu apa ya? Deh, ini aja sih. Nah, potensial listrik itu ada sih sebenarnya rumus yang lain, karena kebetulan gue juga belajar listrik magnet gitu ya. Sekarang itu semester 4. Nah gini, ini kalau misalkan nih gini, kalau yang di kalau yang di medan listrik sama di gaya kolom, Q-nya itu mau minus mau positif itu dimasukinnya tetap positif ya. Jadi rumusannya bisa dibilang harga mutlak dari Q gitu. Nah, tapi kalau ini, kalau Q-nya positif ya masukin positif, kalau negatif ya masukinnya negatif gitu ya. Oke, oke. Gitu. Jadi misalkan contoh soal kita nanti aja ya. Jadi kalau misalkan Q-nya negatif ya udah nanti Q-nya yang di sini itu gantinya min Q gitu ya. Ada beberapa rumus lain sih. Yang pertama
ini operasi nabla gitu ya, operasi nabla. Nah, sebenarnya ini udah sering banget, ini minus, sorry. Minus del Pi. Ini bacanya del, tapi bisa juga operasi nabla. Nah, ini gue baru pelajarin benar-benar gitu ya di Fismat 2. Cuma sering keluar sih dari Fisdas, buku-buku Fisdas, fisika modern, mekanika klasik gitu-gitu. Ini sering keluar gitu. Operasi nabla. Tapi benar-benar dipelajarinnya itu baru di Fismat 3. Dan ini rumus ini gue baru taunya tuh di mata kuliah listrik magnet semester 4 gitu ya. Nah, terus kalau misalkan muatannya ada banyak, misalkan ini titik P, ini ada Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Ya berarti bisa ditambah misalkan berapa potensial di sini. Berarti ini dulu masukin kan. Berarti yang pertama K ditambah, ganti warna. Kok ditambah? Sorry, tanggung lah ya. K dikali Q4, ini minus plus gitu deh. Dibagi R kuadrat. Nah, R kuadrat itu apa? Jarak lah. Jarak biasa ya. Kok ngegas kayak ini? Jarak. Ya, jarak biasa ya. Nah, Q3 ntar ditambah K min Q3 per R gitu ya. R-nya R ini, bukan R ini lagi gitu lah ya. Nah, ditambah-tambahin sampai semua hasilnya berapa gitu. Karena emang turunannya dari gaya kolom itu tambah-tambahan, nah medan magnet juga harus tambah-tambahan gitu, coy. Oke. Langsung masuk aja nggak nih ke contoh soal? Langsung masuk aja ya di video yang sekarang juga. Oke, berarti contoh soal misalkan mau kayak gimana nih? Kayak gimana? Mau lurus dulu deh ya, lurus dulu. Kayak biasa, lurus dulu. Nah, ini ntar dibuat 2 video deh gitu. Misalkan ini ada Q1, ini Q2 minus gitu ya. Nah, ini jaraknya misalkan jarak antar mereka, anjay, jarak antar mereka 11, jangan deh, kebanyakan dah. 2 enak ya, 2 meter. Oke. Q1 itu 8 kolom, 8, kita mainnya mikro ya, karena mikro kolom. Q2 itu minus 7 mikrokolom, minus karena dia muatannya negatif. Oke. Nah, kemudian berapa potensial listrik di sini? Oke. Berarti dia kena efek, masa dari dia sendiri? Nggak mungkin dong. Berarti dia kena efek harusnya dari dia. Berarti nanti V-nya dimasukin K dikali Q1, Q2 dong, minus Q2, berarti masukin minus 7 kali 10 pangkat minus 6. Ini BTW, ini gue ngasih angkanya ngasal ya, dibagi 2. Nah, itu berapa tuh? 9 kali 10 pangkat 9 ya, dikali min 7 kali 10 pangkat min 6, dibagi 2. Nah, ini hitung sendiri, masa nggak bisa? Nah, gitu ya. Kalau misalkan ditanya yang ini, yang R-nya tetap, K-nya tetap, ya yang ininya yang diganti 8, terus ini positif gitu ya. Oke, nah ini kalau lurus. Misalkan ada lagi nih, ini soal terakhir di video kali ini deh ya, ntar supaya nggak kepanjangan. Misalkan ini ada Q1, ya, ini Q2 minus, ini Q3, ya, minus gitu. Nah, gimana caranya? Kita mau hitung siapa, kan kemarin PSG lawan Bayern Munchen menang PSG, berarti 3 kali. Berarti kita hitung yang ini. Berapa total potensial listrik di Q3 gitu ya. Nah, misalkan di sini berapa nih? 4 mikrokolom. Ini misalkan ini 2 mikrokolom. Yang ini misalkan 1 mikrokolom gitu ya. Nah, jaraknya dari sini ke sini itu misalkan 10, dari sini ke sini itu 4. Berapa total muatan di Q3? Total potensial listrik di Q3. Sorry kalau salah ngomong terus. Nah, kita hitung aja sendiri ya. Ya udah, berarti V sama dengan ya K. Ya, K-nya tetap dikali Q1. Q1 dulu boleh, berarti Q1 dulu berarti 4 dikali 10 pangkat min 6 gitu ya, dibagi 10 ya. Nanti hasilnya berapa tuh, Man? 36 ya, dikali 9, 10 pangkat 3 ya, berarti pangkat 2. Satuannya volt ya, karena tegangan satuannya volt. Oke, jangan kebalik kalau satuan juga ya. Nah, yang di sini juga V sama dengan ya K
9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2, Q2-nya itu minus 2 kali 10 pangkat minus 6. Ini nulisnya berantakan, bukan sengaja juga sih, karena males ya, dibagi 4 kita. Berarti ini hasilnya 18, min 18 ya, min 18 per 4 kali 10 pangkat 3. Nah, ini nanti tinggal ini tambah ini gitu. Kalau misalkan yang ini, ya hitung dulu yang ini sama yang ini nanti ditambah. Ya kan? Kalau yang ini, berarti hitung dulu yang ini sama yang ini nanti ditambah. Gitu-gitu loh. Nah, oke. Ya, kita balik ke kita balik kembali lagi ke video. Kita ketemu lagi di video selanjutnya gitu, oke?